Assalamualaikum, selamat datang di Jejak Pesugihan. Kali ini kita akan menyusuri kisah Pak Bejo, pemilik warung bubur ayam pagi di Jakarta Selatan, yang mendadak kaya setelah sebuah perjanjian rahasia. Namun siapa sangka, kekayaan itu justru membuat Pak Bejo menjadi tumbal dari pesugihannya sendiri. Simak kisahnya sampai akhir, dan jangan lupa tulis di kolom komentar kalian menonton dari sebuah kawasan padat di Jakarta Selatan. Nama Pak Bejo mulai sering terdengar dari mulut ke mulut. Bukan karena bubur ayam buatannya yang sejak dulu memang cukup dikenal warga sekitar, melainkan karena perubahan hidupnya yang terasa begitu cepat dan sulit dijelaskan. Dulu Pak Bejo hanyalah seorang pedagang bubur ayam pagi yang setiap hari membuka warung. Sebelum matahari terbit, gerobaknya sederhana, mangkuk-mangkuknya tidak banyak, dan pembelinya kebanyakan warga sekitar yang sudah menjadi langganan bertahun-tahun. Semayat hidup cukam, tetapi tidak pernah terlihat berlebihan. Namun semuanya berubah dalam waktu yang singkat. Warga mulai memperhatikan ketika rumah Pak Bejo yang sebelumnya sederhana tiba-tiba direnovasi besar-besaran. Dinding lama dibongkar, halaman diperluas, pagar tinggi dipasang, dan sebuah mobil baru beberapa kali terlihat terparkir di depan rumahnya. Tidak berhenti di situ. Istri Pak Bejo yang dulu hampir setiap hari mengenakan pakaian sederhana, mulai terlihat memakai perhiasan emas. Anak-anaknya pun dikabarkan berpindah. Sekolah dan kehidupan keluarga itu mendadak terlihat jauh lebih mewah dari sebelumnya. Yang paling membuat warga heran adalah usaha bubur ayamnya. Warung yang dulu hanya ramai, pada pagi tertentu mendadak tidak pernah sepi. Bahkan sebelum warung dibuka, beberapa pelanggan sudah berdiri menunggu. Ada yang datang dari gang sebelah, ada yang mengaku mengetahui warung itu dari temannya, dan ada pula pelanggan yang sama sekali tidak dikenal warga sekitar. Setiap pagi, aroma bubur ayam menyebar bersama suara kendaraan dan percakapan pembeli yang memenuhi tempat itu. Pak Bejo tampak menikmati perubahan tersebut. Wajahnya selalu terlihat puas ketika melihat antrean panjang. Ia mulai mempekerjakan beberapa orang untuk membantu memasak dan melayani pelanggan. Pesanan yang datang semakin banyak, sementara uang seolah tidak pernah berhenti masuk. Dulu beli bubur saja kadang harus menunggu pembeli lain selesai, ujar seorang warga bernama Pak Rudi kepada tetangganya. Sekarang lihat sendiri, setiap pagi seperti pasar. Ucapan itu kemudian menjadi awal dari banyak pembicaraan. Sebagian warga menganggap Pak Bejo memang sedang mendapatkan keberuntungan. Mereka mengatakan mungkin resep buburnya berubah. Mungkin ada orang kaya yang membantu modal, atau mungkin usaha Pak Bejo memang sedang naik daun. Tidak ada yang benar-benar tahu. Tetapi ada juga warga yang mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa, sebab perubahan itu terlalu cepat. Salah seorang pelanggan lama bahkan mengaku pernah melihat Pak Bejo datang ke warung dalam keadaan berbeda dari biasanya. Menjelang subuh ketika jalanan masih sepi, Pak Bejo terlihat berjalan seorang diri menuju warung. Anehnya, ia tidak langsung membuka tempat dagangannya. Ia justru berdiri cukup lama di belakang warung, seperti sedang menunggu seseorang. Ketika ditanya, Pak Bejo hanya tersenyum. Biasa, ada urusan sedikit, jawabnya pendek. Jawaban itu justru membuat rasa penasaran semakin besar. Beberapa hari kemudian muncul cerita lain. Seorang warga yang rumahnya tidak jauh dari warung mengaku pernah mendengar suara kendaraan berhenti di depan rumah Pak Bejo pada tengah malam. Tidak lama kemudian seseorang masuk ke rumah itu. Tidak ada yang tahu siapa orang tersebut karena suasana gelap dan kejadian berlangsung singkat. Paginya Pak Bejo tetap membuka warung seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Desas-desus pun mulai berkembang. Ada yang mengatakan Pak Bejo mendapat bantuan dari seorang pengusaha. Ada yang menyebut ia menemukan resep rahasia. Namun ada pula yang mulai berbisik tentang hal yang jauh lebih menyeramkan. Jangan-jangan Pak Bejo pakai penglaris, bisik seorang ibu kepada temannya suatu pagi. Jangan sembarangan ngomong, jawab temannya. Nanti kalau terdengar orangnya bagaimana? Percakapan seperti itu semakin sering terjadi. Tidak ada yang berani menuduh secara terang-terangan, tetapi rasa curiga mulai tumbuh. Apalagi beberapa pelanggan lama mengaku pernah merasakan suasana aneh ketika makan di sana. Ada yang merisi seperti sedang diperhatikan dari belakang. Ada yang tiba-tiba mencium bau tanah basah padahal tidak turun hujan. Dan ada pula yang mengaku mendengar suara benda jatuh dari dapur.
ketika dapur sedang kosong. Pak Bejo tidak pernah menanggapi cerita-cerita tersebut. Ia justru semakin sibuk mengembangkan usahanya. Ia membeli peralatan baru, memperbesar tempat duduk, dan memperpanjang jam pelayanan. Semakin banyak uang yang didapat, semakin besar pula perubahan dalam kehidupannya. Di depan warga, Pak Bejo terlihat seperti seseorang yang akhirnya berhasil mengubah nasib. Ia tersenyum, menyapa pelanggan, dan sesekali mentraktir orang-orang yang dikenalnya. Tidak sedikit yang iri melihat kehidupannya, namun tidak seorang pun tahu bahwa di balik senyum itu, Pak Bejo menyimpan sebuah rahasia yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapa. Sebuah rahasia yang bermula sebelum warung bubur ayamnya mendadak ramai. Sebuah rahasia yang membuatnya memperoleh kekayaan jauh lebih cepat daripada yang pernah ia bayangkan, dan tanpa disadari warga, setiap rupiah yang masuk ke dalam rumahnya perlahan membawa Pak Bejo semakin dekat kepada sesuatu yang kelak akan menagih harga dari semua kekayaan tersebut. Saat itu, belum ada yang tahu bahwa desas-desus tentang Pak Bejo bukan sekadar cerita iri hati antar warga. Sebab beberapa bulan setelah kehidupannya berubah, orang-orang mulai menyadari satu hal yang jauh lebih mengerikan. Pak Bejo bukan hanya sedang menikmati kekayaan, ia sedang menikmati sesuatu yang sejak awal sudah meminta balasan. Ri kota mana. Tidak banyak orang yang mengetahui bagaimana sebenarnya kehidupan Pak Bejo sebelum warung bubur ayamnya mendadak ramai. Bagi warga, perubahan itu terjadi begitu saja. Suatu ketika ia masih terlihat menghitung uang receh hasil jualan pagi. Beberapa bulan kemudian ia sudah mampu membeli mobil, merenovasi rumah, dan memperluas warung. Tetapi jauh sebelum semua itu terjadi, Pak Bejo pernah berada di titik paling sulit dalam hidupnya. Saat itu warung bubur ayamnya hampir tidak memiliki pelanggan. Harga bahan makanan terus naik, sementara pembeli semakin sedikit. Hutang kepada pemasok menumpuk. Beberapa kali Pak Bejo pulang membawa uang yang bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Istrinya berusaha menghibur, tetapi Pak Bejo semakin sering duduk sendirian di ruang tengah, sambil memikirkan bagaimana caranya mempertahankan usaha yang sudah dibangun bertahun-tahun. Suatu malam, setelah menerima telepon dari seseorang yang menagih hutang, kesabaran Pak Bejo akhirnya runtuh. Dia keluar si rumahnya tanpa memberitahu istrinya. Langkahnya membawa dirinya ke sebuah tempat yang jarang didatangi orang. Tempat itu berada cukup jauh dari keramaian, dan menurut cerita warga, di sanalah seseorang yang dikenal mampu membantu orang-orang yang sedang mengalami kesulitan tinggal. Pak Bejo sebenarnya tidak pernah percaya pada hal-hal seperti itu. Namun malam itu, pikirannya sudah dipenuhi keputusasaan. Ketika bertemu dengan orang tersebut, Pak Bejo menceritakan semuanya. Tentang warung yang hampir bangkrut, hutang yang semakin besar, dan keinginannya agar kehidupan keluarganya berubah. Orang tua itu hanya mendengarkan tanpa banyak bicara. Kemudian ia bertanya, "Kalau keinginanmu terkabul, sanggupkah kamu membayar harganya?" Pak Bejo terdiam, dia tidak langsung menjawab. Namun ketika mendengar bahwa jalan yang ditawarkan dapat membuat usahanya kembali ramai, dan uang datang tanpa henti, pikirannya mulai dikuasai keserakahan sekaligus rasa takut. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Pak Bejo. Pelan jawaban yang diterimanya membuat dada Pak Bejo terasa sesak. Ia diminta menjalani sebuah perjanjian yang tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Ada aturan tertentu yang harus dipatuhi, ada waktu-waktu tertentu yang harus dijalani, dan ada janji yang tidak boleh dilanggar. Pak Bejo sempat mundur. Namun ketika membayangkan istrinya yang mulai kesulitan membeli kebutuhan rumah dan anak-anaknya yang membutuhkan biaya sekolah, ia kembali teringat semua penderitaan yang dialaminya. Akhirnya ia mengangguk. Malam itu menjadi titik yang mengubah hidupnya. Tidak ada pesta. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Hanya sebuah janji yang diucapkan dalam suasana sunyi, dan keputusan yang kelak akan menghantuinya sepanjang hidup. Setelah malam itu, Pak Bejo pulang menjelang subuh. Istrinya yang masih terjaga langsung bertanya dari mana ia pergi. "Dari tempat teman," jawabnya singkat. Istrinya menatap wajah Pak Bejo yang tampak pucat. "Kamu kenapa?" "Tidak apa-apa. Besok kita mulai lagi dari awal." Itulah satu-satunya jawaban yang diberikan. Hari berikutnya, sesuatu yang tidak biasa mulai terjadi.
Seorang pelanggan lama yang sudah berbulan-bulan tidak datang tiba-tiba kembali. Kemudian datang pelanggan lain. Tidak lama kemudian, orang-orang yang sebelumnya tidak pernah membeli bubur di sana mulai berdatangan. Pak Bejo awalnya mengira itu hanya kebetulan, tetapi keadaan semakin aneh. Setiap pagi jumlah pembeli bertambah. Dagangannya habis lebih cepat dari biasanya. Bahkan ketika jumlah bubur yang dimasak ditambah, tetap saja semuanya terjual. Pak Bejo mulai tersenyum puas. Ia teringat perjanjian malam itu. Dan untuk pertama kalinya merasa bahwa jalan yang dipilihnya benar. Uang mulai terkumpul. Hutang perlahan dibayar. Rumah mulai diperbaiki. Warung diperbesar. Kehidupan keluarganya berubah. Namun bersama datangnya kekayaan, Pak Bejo mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Beberapa malam setelah perjanjian, ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Perlahan langkah itu bergerak menuju dapur. Pak Bejo bangkit dan memeriksa seluruh rumah, tetapi tidak menemukan siapapun. Ia mencoba menganggapnya sebagai mimpi. Namun kejadian serupa kembali terjadi. Suatu malam terdengar suara mangkuk jatuh dari arah dapur. Ketika diperiksa, tidak ada satu pun benda yang pecah. Hanya lantai yang terasa dingin dan udara yang tiba-tiba berubah lembab. Pak Bejo mulai gelisah. Ia teringat pesan yang diberikan kepadanya malam itu. Perjanjian akan berjalan selama ia memenuhi apa yang telah dijanjikan. Sejak saat itu, Pak Bejo mulai menyimpan semuanya rapat-rapat. Ia tidak pernah menceritakan kepada istrinya siapa yang ditemuinya. Ia tidak pernah menceritakan kepada karyawannya mengapa usaha mereka tiba-tiba berkembang begitu pesat. Dan setiap kali ada warga yang bertanya tentang keberhasilannya, ia hanya menjawab dengan kalimat yang sama. Namanya juga rezeki. Padahal jauh di dalam hatinya, Pak Bejo tahu bahwa kekayaan itu bukan datang tanpa alasan. Malam yang ia pikir telah menjadi awal keberuntungan ternyata adalah awal dari sebuah perjanjian gelap. Dan semakin banyak kekayaan yang ia nikmati, semakin besar pula ketakutannya terhadap satu pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Jika perjanjian itu benar-benar memiliki harga, siapa yang nantinya harus membayarnya? Saat itu Pak Bejo belum mengetahui jawabannya. Tetapi sesuatu di dalam kegelapan seolah sudah mengetahui bahwa waktunya akan segera tiba. Sejak malam ketika Pak Bejo membuat perjanjian yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun, kehidupan di warung bubur ayamnya berubah begitu cepat. Perubahan itu tidak terjadi secara perlahan, tetapi seperti seseorang yang menyalakan lampu di ruangan gelap. Dalam hitungan hari, di warung sederhana yang selama bertahun-tahun hanya dikenal oleh warga sekitar, mendadak menjadi tempat yang selalu dipenuhi pembeli setiap pagi. Awalnya Pak Bejo mengira semua itu hanya kebetulan. Pagi pertama, jumlah pembeli memang lebih banyak dari biasanya. Ia memasak bubur dalam jumlah yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Tetapi sebelum pukul 7 pagi, semua sudah habis. Beberapa pelanggan bahkan harus menunggu karena Pak Bejo terpaksa memasak kembali. "Pak, kok sekarang ramai sekali?" tanya seorang pelanggan lama. Pak Bejo hanya tertawa kecil. Mungkin sedang banyak rezeki. Ia tidak menyadari bahwa kalimat sederhana itu akan menjadi sesuatu yang sering ia ucapkan selama bertahun-tahun. Keesokan paginya keadaan semakin ramai. Sebelum warung benar-benar dibuka, beberapa orang sudah menunggu. Ada pengemudi ojek yang sengaja datang lebih pagi, pegawai kantor yang mampir sebelum bekerja, hingga warga dari kawasan lain yang mengaku mendengar rekomendasi tentang bubur ayam Pak Bejo. Anehnya, hampir semua orang mengatakan hal yang sama. Mendadak kepingin bubur di sini. Pak Bejo mulai merasa heran, tetapi rasa heran itu segera tertutup oleh kegembiraan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia melihat uang masuk tanpa harus memikirkan apakah dagangannya akan habis atau tidak. Ia mulai menambah porsi bubur. Hari berikutnya, ia menambah lagi. Namun sebanyak apapun bubur yang dimasak, hampir semuanya selalu habis. Warung yang dahulu hanya memiliki beberapa kursi mulai dipenuhi pembeli. Jalan di depan warung menjadi lebih ramai setiap pagi. Motor-motor pelanggan berjajar di pinggir jalan. Beberapa orang bahkan rela berdiri sambil menunggu tempat duduk kosong. Kabar tentang bubur ayam Pak Bejo menyebar semakin cepat. Tidak ada promosi besar-besaran. Tidak ada papan reklame mewah.
Tidak ada iklan yang menjelaskan mengapa bubur itu begitu istimewa. Namun orang-orang terus berdatangan. Pak Bejo mulai mempekerjakan 2 orang tambahan untuk membantu memasak dan melayani pembeli. Istrinya juga mulai ikut membantu menghitung pemasukan. Setiap kali uang dihitung pada siang hari, keduanya sering saling memandang dengan rasa tidak percaya. "Sebanyak ini, Mas?" Pak Bejo tersenyum. "Makanya jangan pernah putus asa." Ia mengatakan itu dengan penuh keyakinan. Meskipun jauh di dalam dirinya, ia tahu bahwa keberhasilan tersebut memiliki sumber yang tidak bisa ia ceritakan. Semakin ramai warungnya, semakin besar pula rasa percaya dirinya. Pak Bejo mulai membeli peralatan dapur baru. Gerobak lama diganti dengan perlengkapan yang lebih bagus. Tempat makan diperluas. Ia bahkan mulai memikirkan untuk membuka cabang di tempat lain. Kehidupan keluarganya ikut berubah. Dulu mereka harus berhati-hati menggunakan uang. Sekarang kebutuhan sehari-hari tidak lagi menjadi masalah. Tagihan yang menumpuk mulai dilunasi. Hutang kepada pemasok dibayar. Rumah diperbaiki. Mobil baru dibeli. Pak Bejo merasa seperti sedang mendapatkan kesempatan kedua, tetapi di balik keberhasilan itu, beberapa keanehan mulai muncul. Para karyawan mulai menyadari bahwa warung terkadang terasa berbeda sebelum matahari terbit. Ada saat-saat ketika dapur terasa sangat dingin, meskipun kompor menyala. Ada pula suara seperti mangkuk diletakkan di meja, ketika belum ada seorang pun yang datang. Seorang karyawan bernama Denny pernah bertanya kepada Pak Bejo tentang suara-suara tersebut. "Pak, tadi saya dengar ada orang di belakang dapur." Pak Bejo langsung terdiam. "Siapa?" "Saya kira Bapak." Tapi waktu saya lihat tidak ada siapa-siapa. Wajah Pak Bejo berubah sejenak sebelum kembali tenang. "Jangan dipikirkan. Mungkin kamu kecapekan." Denny mengangguk. Meskipun raut wajahnya masih terlihat ragu. Pak Bejo sendiri sebenarnya tahu bahwa itu bukan sekadar suara biasa. Beberapa malam terakhir ia juga mendengar suara yang sama di rumahnya. Suara langkah kaki, bunyi benda diletakkan di meja, bahkan sesekali seperti ada seseorang yang berdiri di dekat pintu belakang. Namun ia memilih diam. Baginya, selama warung tetap ramai, uang tetap mengalir, dan keluarganya bisa hidup nyaman. Semua keanehan itu belum cukup untuk membuatnya berhenti. Ia bahkan mulai merasa bahwa dirinya telah berhasil mengalahkan nasib buruk. Setiap pagi ketika melihat antrean pembeli yang semakin panjang, Pak Bejo tersenyum puas. Ia menikmati perhatian warga, pujian pelanggan, dan kehidupan baru yang sebelumnya hanya menjadi impian. Tanpa sadar, ia mulai terlena. Lupa bahwa malam ketika ia membuat perjanjian, ada sebuah janji yang harus dipenuhi. Dan semakin ramai warung bubur ayam itu, semakin besar pula sesuatu yang tidak terlihat ikut mendekat. Pada suatu pagi, ketika warung sedang berada di puncak keramaian, Pak Bejo tiba-tiba melihat seorang pelanggan duduk sendirian di sudut paling belakang. Orang itu mengenakan pakaian gelap dan menundukkan kepala. Pak Bejo tidak mengenalnya. Dia mencoba mengalihkan pandangan karena harus melayani pembeli lain. Namun ketika beberapa menit kemudian ia kembali melihat ke sudut tersebut. Kursi itu sudah kosong. Tidak ada seorang pun yang melihat orang itu pergi. Pak Bejo berdiri terpaku. Untuk pertama kalinya sejak warungnya mendadak ramai, senyum di wajahnya menghilang. Ia mulai menyadari bahwa mungkin semua pembeli yang datang bukan sekadar tanda keberuntungan. Mungkin ada sesuatu yang sedang menggunakan keramaian warungnya untuk mendekati dirinya. Dan tanpa diketahui Pak Bejo, masa kejayaan yang sedang ia nikmati justru perlahan menjadi awal dari harga yang harus ia bayar. Tidak pernah terbayangkan oleh Pak Bejo bahwa warung bubur ayam sederhana yang dulu nyaris gulung tikar, akhirnya bisa mengubah seluruh kehidupan keluarganya. Dalam waktu yang terasa begitu singkat, nama Pak Bejo mulai dikenal di berbagai sudut Jakarta Selatan. Setiap pagi warungnya dipenuhi pelanggan. Kursi-kursi selalu terisi, pesanan datang tanpa henti, dan sebelum matahari naik tinggi, bubur yang dimasaknya seringkali sudah habis. Bagi Pak Bejo, masa-masa sulit seperti telah berlalu. Uang yang dahulu harus dihitung dengan hati-hati, kini memenuhi laci dan rekeningnya. Ia mampu membayar seluruh hutang yang pernah membuatnya tidak bisa tidur. Bahkan pemasok bahan makanan yang dulu sering menagih pembayaran kini
justru berlomba menawarkan bahan terbaik kepadanya. "Pak Bejo sekarang sudah beda," kata seorang pemasok kepada temannya. "Dulu saya yang mengejar-ngejar pembayaran. Sekarang belum jatuh tempo saja sudah dilunasi." Pak Bejo mendengar kabar seperti itu dengan perasaan bangga. Ia merasa kerja kerasnya akhirnya terbayar. Rumah keluarganya pun berubah. Rumah lama yang sebelumnya sederhana direnovasi besar-besaran. Halaman diperluas, pagar diganti, ruang tamu dibuat lebih mewah, dan beberapa perabot lama diganti dengan barang-barang baru. Istrinya mulai lebih sering membeli pakaian dan perhiasan. Anak-anaknya mendapatkan apapun yang mereka butuhkan, tanpa harus menunggu terlalu lama. Setiap akhir pekan, keluarga Pak Bejo mulai bepergian menggunakan mobil barunya. Mereka makan di restoran, berbelanja, dan menikmati kehidupan yang sebelumnya hanya bisa mereka lihat dari cerita orang lain. Istrinya menjadi orang yang paling bahagia melihat perubahan itu. "Mas, ternyata usaha kita benar-benar berhasil," katanya suatu malam. Pak Bejo tersenyum. "Dulu kita cuma bisa bermimpi. Sekarang mimpi itu jadi kenyataan." Pak Bejo mengangguk, tetapi senyumnya tidak sepenuhnya menunjukkan kebahagiaan. Di dalam batin ia masih mengingat malam ketika semua itu dimulai. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan kepada istrinya. Namun setiap kali rasa bersalah muncul, ia segera menekannya. Ia berkata kepada dirinya sendiri bahwa mungkin semua itu memang hanya keberuntungan. Semakin kaya, semakin mudah Pak Bejo meyakinkan dirinya bahwa tidak ada yang salah. Ia mulai membeli tanah. Ia menyimpan sebagian uang untuk membuka usaha lain. Bahkan ia mulai berencana membeli bangunan di lokasi yang lebih strategis agar warung bubur ayamnya bisa berkembang menjadi restoran. Orang-orang yang dahulu meremehkannya kini datang untuk meminta bantuan. Ada tetangga yang ingin meminjam uang. Ada kenalan lama yang tiba-tiba mengaku sebagai sahabat. Ada pula orang-orang yang dahulu hampir tidak pernah menyapanya, sekarang justru tersenyum lebar setiap kali bertemu. Pak Bejo menikmati semuanya. Ia merasa dihormati, ia merasa berhasil, dan yang paling penting, ia merasa telah memenangkan hidup. Tetapi di tengah masa keemasan itu, sesuatu yang aneh mulai mengganggu ketenangannya. Pada malam hari, Pak Bejo semakin sering sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia seperti mendengar suara seseorang memanggil dari kejauhan. "Bejo." Awalnya ia mengira itu hanya suara dari luar rumah. Namun semakin lama suara tersebut terdengar semakin jelas. "Bejo." Ia membuka mata. Kamar gelap. Istrinya tidur di sampingnya, tidak ada siapa-siapa. Pak Bejo kemudian bangun dan memeriksa seluruh rumah. Tidak ada pintu yang terbuka, tidak ada jendela yang rusak. Semua terlihat normal. Namun ketika ia kembali ke kamar, dia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Pintu kamar yang sebelumnya tertutup kini terbuka. Sedikit Pak Bejo berdiri diam beberapa detik. Ia tidak berani mendekat. Akhirnya, dia menutup pintu tersebut dan kembali tidur. Keesokan harinya, ia tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Ia memilih pergi ke warung seperti biasa. Anehnya, begitu tiba di sana suasana kembali normal. Pembeli sudah mengantre. Karyawan sibuk bekerja. Aroma bubur ayam memenuhi udara. Suara sendok dan mangkuk terdengar dari berbagai arah. Pak Bejo kembali. Tersenyum. Keramaian itu membuatnya lupa terhadap ketakutan semalam. Ia kembali menikmati kekayaan. Ia bahkan mulai merasa tidak mungkin sesuatu yang buruk terjadi padanya karena selama ini semua berjalan sesuai keinginannya. Namun, ada satu hal yang tidak ia sadari. Kekayaan bukan lagi sekadar alat untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kekayaan telah membuat Pak Bejo semakin terikat dengan perjanjian yang pernah ia buat. Semakin besar usahanya, semakin banyak uang yang ia nikmati, dan semakin kuat pula keyakinannya bahwa ia tidak mungkin melepaskan diri. Beberapa karyawan lama mulai melihat perubahan sikap Pak Bejo. Ia menjadi lebih keras, lebih mudah marah, dan terkadang seperti kehilangan konsentrasi ketika sedang berbicara. Jika ada karyawan menyebut kejadian aneh di dapur, ia langsung memotong pembicaraan. Sudah, jangan ngomong macam-macam, fokus kerja. Tidak ada yang berani membantah. Di sisi lain, keluarga Pak Bejo terus menikmati kehidupan baru mereka tanpa mengetahui sumber sebenarnya dari kekayaan tersebut. Anak-anaknya merasa bangga istrinya
merasa suaminya telah berhasil. Warga melihat Pak Bejo sebagai contoh seseorang yang mampu bangkit dari keterpurukannya. Tidak seorang pun tahu bahwa di balik rumah mewah dan mobil baru itu, Pak Bejo semakin sering dihantui ketakutan. Sebab setiap malam, ketika rumah sudah sunyi dan seluruh keluarganya tertidur, ia kembali mendengar suara yang sama. Suara yang tidak pernah muncul ketika warung sedang ramai. Suara yang selalu datang ketika ia sendirian. Janji tetap janji, Bejo. Pak Bejo mulai berkeringat setiap kali mendengarnya. Ia tahu suara itu bukan milik istrinya, bukan milik anak-anaknya, dan bukan suara manusia yang berada di dalam rumah. Untuk pertama kalinya, Pak Bejo mulai bertanya dalam hati, sampai kapan masa keemasan ini akan berlangsung? Karena semakin tinggi ia menikmati kekayaan, semakin jelas pula perasaan bahwa ada sesuatu yang sedang menunggu waktunya. Sesuatu yang tidak pernah lupa terhadap janji yang pernah dibuat Pak Bejo pada malam gelap itu. Setelah berbulan-bulan menikmati masa kejayaan, Pak Bejo mulai menyadari bahwa keramaian warungnya tidak lagi terasa seperti keberuntungan. Ada sesuatu yang perlahan berubah, sesuatu yang awalnya hanya berupa kejadian kecil, tetapi semakin hari semakin sulit untuk diabaikan. Warung bubur ayam itu tetap ramai setiap pagi. Bahkan pelanggan semakin banyak, namun para karyawan mulai merasakan suasana yang berbeda. Terlihat ketika mereka datang sebelum matahari terbit. Denny, salah satu karyawan yang sudah bekerja sejak warung itu masih sepi, adalah yang pesimis yang berani mengeluh. Pak, saya mau tanya sesuatu. Pak Bejo yang sedang menghitung uang menoleh. Apa? Coba ia pernah dengar suara mangkuk dari dapur kalau pagi-pagi. Tangan Pak Bejo berhenti bergerak. Suara mangkuk? Ya, seperti ada orang yang sedang menyiapkan bubur. Padahal waktu saya masuk tidak ada siapa-siapa. Pak Bejo menatap Denny beberapa saat. Mungkin kucing. Denny menggeleng pelan. Bukan, Pak, saya dengar suara orang berjalan. Pak Bejo kemudian kembali menunduk dan melanjutkan menghitung uang. Sudah, jangan dipikirkan. Denny tidak membantah. Dia kembali bekerja. Tetapi sejak saat itu rasa takut mulai muncul di antara para karyawan. Beberapa hari kemudian, kejadian serupa kembali terjadi. Sekitar pukul 4 pagi, seorang karyawan bernama Ujang datang untuk menyiapkan bahan masakan. Saat membuka pintu belakang warung, ia mencium bau tanah basah yang sangat kuat. Padahal malam itu tidak turun hujan. Ia memeriksa halaman belakang. Tidak ada apa-apa. Ujang kemudian masuk ke dapur dan menyalakan lampu. Saat itulah ia mendengar suara langkah dari ruang makan. Tok, tok, tok. Seperti seseorang berjalan perlahan di antara meja. Ujang mengira Pak Bejo sudah datang. Pak, tidak ada jawaban. Ia keluar dari dapur dan melihat seluruh meja dalam keadaan kosong. Namun satu kursi di sudut ruangan terlihat bergeser sendiri. Ujang langsung merinding. Ya, tidak berani mendekat. Beberapa menit kemudian Denny datang. Ketika Ujang menceritakan kejadian itu, Denny hanya diam. Jangan bilang siapa-siapa, katanya. Kenapa? Karena saya juga pernah lihat. Sejak saat itu, mereka mulai saling bertukar cerita. Ada yang mengaku pernah mendengar suara orang memanggil namanya dari dapur. Ada yang merasa seperti ada seseorang berdiri di belakang ketika sedang mencuci mangkuk. Ada pula yang beberapa kali melihat bayangan bergerak di dekat pintu belakang. Tetapi setiap kali kejadian tersebut dilaporkan kepada Pak Bejo, jawabannya selalu sama, jangan mengada-ada. Pak Bejo sebenarnya tidak benar-benar percaya bahwa semua itu hanya khayalan. Ia sendiri sudah mengalami kejadian yang jauh lebih aneh. Beberapa malam sebelumnya, ia datang ke warung sendirian untuk mengambil uang hasil penjualan. Saat Phoebe ke sepintu sana, ia melihat semua kursi tersusun rapi. Namun di meja paling belakang terdapat satu mangkuk bubur yang masih mengepulkan uap. Pak Bejo berdiri terpaku. Ia yakin tidak ada seorang pun yang memasak bubur malam itu. Dengan langkah perlahan, ia mendekati meja tersebut. Uapnya semakin tipis. Ketika tangannya hampir menyentuh mangkuk, terdengar suara sendok jatuh dari arah dapur. Pak Bejo langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa ya. Kembali melihat meja, mangkuk tadi sudah tidak ada. Yang tersisa hanya meja kosong. Pak Bejo merasakan tubuhnya dingin sejak malam itu. Ia tidak pernah lagi datang ke warung seorang diri setelah tengah malam. Tetapi kejadian-kejadian aneh terus berlanjut.
Suatu pagi, ketika warung sedang penuh, seorang pelanggan tiba-tiba memanggil Pak Bejo. "Pak, tadi siapa yang berdiri di belakang Bapak?" Pak Bejo menoleh cepat. "Siapa?" "Itu yang pakai baju gelap." Pelanggan tersebut menunjuk ke arah dapur. "Tidak ada siapa-siapa, Pak." Bejo langsung merasa jantungnya berdebar. "Tidak ada siapa-siapa." Pelanggan itu mengerutkan dahi. "Tadi saya lihat jelas, Pak." Bejo tidak menjawab. Ia hanya meminta karyawan menutup pintu dapur. Sementara namun semakin ia berusaha menutupi kejadian-kejadian tersebut, semakin banyak cerita bermunculan. Yang paling membuatnya takut adalah perubahan pada dirinya sendiri. Setiap malam ia mulai bermimpi tentang tempat yang sama. Tempat gelap dengan tanah basah dan udara dingin. Dalam mimpinya, ia selalu berdiri sendirian sambil mendengar suara seseorang memanggil namanya. Kadang suara itu terdengar jauh, kadang terdengar sangat dekat. Dan setiap kali ia terbangun, tubuhnya terasa lemas seperti baru saja melakukan perjalanan panjang. Istrinya mulai menyadari perubahan itu. "Mas, kamu kenapa akhir-akhir ini sering terbangun?" Pak Bejo menggeleng. "Cuman kecapekan." "Kamu sakit?" "Tidak." Ia berusaha tersenyum. Tetapi istrinya tahu ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Pak Bejo semakin sering termenung. Ia juga mulai kehilangan selera makan. Bahkan ketika warung sedang ramai dan uang terus mengalir, wajahnya justru semakin terlihat tegang. Suatu pagi Denny kembali menghampirinya. "Pak, saya mau bicara." "Ada apa lagi?" "Kalau boleh jujur, saya takut kerja di sini." Pak Bejo langsung menatapnya. "Takut kenapa?" "Saya merasa ada orang lain di warung ini." Pak Bejo terdiam. Denny melanjutkan dengan suara pelan, "Bukan pelanggan, bukan karyawan. Tapi setiap kali saya menoleh, tidak ada siapa-siapa." Pak Bejo ingin membantah, namun kata-kata itu berhenti di tenggorokannya. Karena jauh di dalam hati, ia tahu apa yang sedang terjadi. Perjanjian yang dulu membuatnya kaya mulai menunjukkan sisi lain. Ia mulai teringat pesan yang pernah diberikan kepadanya pada malam gelap itu. Kekayaan yang diperoleh tidak datang cuma-cuma. Ada sejanji yang harus dijaga. Dan ada harga yang suatu hari akan diminta. Masalahnya, Pak Bejo belum tahu kapan penagihan itu akan dimulai. Dan yang lebih mengerikan, dia mulai takut bahwa sesuatu yang selama ini mengikuti dirinya bukan lagi hanya berada di warung. Malam berikutnya, ketika seluruh keluarga sudah tertidur, Pak Bejo kembali mendengar suara langkah dari luar. "Tuh rumah, tok, tok, tok." Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Kemudian terdengar suara. Pelan, Pak Bejo membuka mata, napasnya tertahan. Suara itu kembali terdengar. "Bejo, kali ini lebih dekat." Pak Bejo tidak berani bergerak. Ia hanya menatap pintu kamar yang tertutup sambil menyadari satu hal, apapun yang selama ini muncul di warung bubur ayamnya kini mulai mencari jalan untuk mendekati dirinya. Dan sejak malam itu, Pak Bejo mulai memahami bahwa masa kejayaannya mungkin bukan lagi sebuah keberuntungan. Itu adalah pertanda bahwa sesuatu sedang datang untuk menagih janji. Awalnya warga hanya membicarakan Pak Bejo sebagai pedagang bubur ayam yang mendadak sukses. Mereka membicarakan rumah barunya, mobil yang terparkir di halaman, dan warung yang setiap pagi selalu dipenuhi pembeli. Sebagian menganggap Pak Bejo memang sedang beruntung. Sebagian lagi hanya iri melihat perubahan hidupnya yang begitu cepat. Namun setelah berbagai kejadian aneh mulai terdengar dari warung, pembicaraan warga perlahan berubah. Tidak ada lagi yang membicarakan kekayaan Pak Bejo dengan nada kagum. Nama Pak Bejo mulai disebut dengan suara pelan, seolah setiap orang takut ada sesuatu yang mendengar pembicaraan mereka. Kabar pertama datang dari seorang ibu yang rumahnya tidak jauh dari warung. Dia mengaku pernah melewati warung Pak Bejo menjelang subuh. Saat itu lampu warung sudah menyala, tetapi pintunya masih tertutup. Dari luar, ia mendengar suara seperti orang sedang berbicara. Awalnya ia mengira Pak Bejo sudah berada di dalam. Namun ketika memperhatikan dari celah pintu, ia hanya melihat ruangan kosong. Tidak ada Pak Bejo, tidak ada karyawan, tidak ada pelanggan. Hanya beberapa kursi yang tersusun rapi. Ibu itu kemudian memilih mempercepat langkah. Keesokan harinya, cerita tersebut mulai menyebar. Jangan-jangan memang ada sesuatu di warung itu, bisik seorang warga. Sudah,
Jangan ngomong sembarangan. Jawab yang lain. Tapi bukan cuma saya yang pernah dengar. Kalimat terakhir itulah yang membuat warga mulai gelisah. Sebab semakin banyak orang mengaku mengalami kejadian serupa. Seorang pengemudi ojek pernah mengatakan bahwa ia melihat seseorang berdiri di belakang warung sekitar pukul 3 pagi. Sosok itu tampak seperti seorang laki-laki yang berdiri membelakangi jalan. Ketika ia berhenti untuk melihat lebih jelas, sosok tersebut tiba-tiba tidak terlihat. Ada pula pedagang lain yang mengaku pernah melihat bayangan berjalan melewati kaca warung. Ketika tidak ada siapapun di dalam cerita-cerita tersebut, mungkin masih bisa dianggap sebagai salah lihat. Namun, kemudian kejadian yang lebih aneh mulai terjadi. Beberapa pelanggan mengaku merasa tidak nyaman ketika duduk di meja paling belakang. Mereka mengatakan suhu di tempat itu terasa lebih dingin dibandingkan meja lainnya. Ada yang bahkan memilih pindah tempat setelah merasa seperti ada seseorang duduk di kursi kosong di sampingnya. Satu kejadian membuat warga semakin takut. Pada suatu pagi, seorang pelanggan bernama Pak Harun sedang menikmati bubur ayam ketika tiba-tiba sendoknya jatuh. Ia kemudian mengatakan bahwa dirinya melihat seorang perempuan berdiri di dekat dapur. "Pak Bejo, itu siapa?" Pak Bejo langsung menoleh. "Tidak ada siapa-siapa." "Siapa yang Bapak lihat?" "Perempuan tadi." Pak Harun menunjuk ke arah dapur. Wajah Pak Bejo langsung berubah. Ia tahu tidak ada perempuan di sana. Ia kemudian meminta karyawan memeriksa bagian belakang, tetap tidak ditemukan siapapun. Pak Harun akhirnya meninggalkan warung tanpa menghabiskan makanannya. Sejak kejadian itu, cerita tentang warung Pak Bejo semakin luas. Orang-orang mulai menghubungkan semuanya dengan perubahan hidup Pak Bejo yang terlalu cepat. Dulu warungnya biasa saja, iya. Sekarang kaya mendadak. Dan setelah kaya, kejadian aneh mulai muncul. Tidak ada yang berani mengatakan lebih jauh. Tetapi semua orang seolah memiliki dugaan yang sama. Pak Bejo mulai merasakan tekanan dari desas-desus tersebut. Setiap kali mendengar warga berbisik, ia merasa seperti sedang dihakimi. Dia mulai jarang keluar rumah. Kalaupun pergi ke warung, ia lebih banyak diam dan mengawasi karyawan. Suatu pagi, ia mendengar dua warga sedang berbicara di depan warung. "Menurut kamu, Pak Bejo pakai penglaris?" "Entahlah. Tapi saya dengar ada yang pernah melihat dia pergi malam-malam." "Kemana?" "Katanya ke tempat sepi." Pak Bejo yang mendengar percakapan itu langsung keluar. "Kalian bicara apa?" Kedua warga tersebut terdiam. Tidak ada apa-apa. Pak Bejo menatap mereka dengan wajah serius. "Kalau tidak tahu ceritanya, jangan membuat cerita." Keduanya segera pergi. Namun perkataan Pak Bejo justru membuat warga semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Di rumah, istrinya mulai merasakan hal yang sama. "Mas, sebenarnya ada apa dengan warung kita?" Pak Bejo tidak langsung menjawab. "Kenapa kamu tanya begitu?" "Karena banyak orang mulai bicara." Pak Bejo menghela napas, "Jangan dengarkan mereka." Tapi beberapa karyawan juga takut. Pak Bejo terdiam. Ia tidak bisa lagi menganggap semuanya sebagai kebetulan. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang tamu. Rumah yang dulu menjadi tempat paling nyaman baginya kini terasa asing. Setiap suara kecil membuatnya menoleh. Bunyi pintu, suara angin, bahkan langkah istrinya dari kamar membuat jantungnya berdebar. Kemudian terdengar suara dari arah dapur. Tok. Pak Bejo menoleh. Tok. Suara itu terdengar lagi. Ia berdiri perlahan. Ketika sampai di dapur, tidak ada siapa-siapa. Namun, di atas meja terdapat satu mangkuk kosong. Pak Bejo langsung mundur. Mangkuk itu bukan miliknya. Ia yakin tidak ada seorang pun yang meletakkannya di sana. Kemudian terdengar suara pelan dari belakangnya. Bejo, tubuhnya membeku dan tidak berani menoleh. Suara itu kembali terdengar. "Jangan lupa janji, Pak." Bejo akhirnya berbalik. Tidak ada siapa-siapa, tetapi sejak malam itu, rasa takutnya berubah menjadi kepanikan. Ia mulai menyadari bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan menutup warung atau mengabaikan perkataan warga. Sesuatu yang datang bersamaan dengan kekayaannya telah mengikuti dirinya hingga ke rumah. Sementara itu, warga semakin takut mendekati warung pada malam hari. Beberapa pelanggan lama
mulai memilih membeli bubur di tempat lain. Bukan karena rasa buburnya berubah, tetapi karena mereka takut dengan cerita yang semakin banyak beredar. Ironisnya, setiap pagi warung Pak Bejo tetap ramai. Semakin banyak warga takut, semakin banyak pula orang luar yang datang karena penasaran. Pak Bejo kembali melihat antrean panjang di depan warungnya. Namun, kali ini ia tidak tersenyum, ia hanya berdiri, diam sambil memandangi wajah-wajah pelanggan yang datang. Dalam pikirannya muncul satu pertanyaan yang terus berputar. Jika semua kejadian bernosi di depan dari producer, kapan sesuatu itu akan datang untuk mengambil bayarannya? Ia belum mengetahui jawabannya. Tetapi malam itu, ketika semua orang mulai tidur, suara yang selama ini hanya muncul dalam mimpi kembali terdengar. Bejo, waktunya semakin dekat. Pak Bejo menutup telinganya, namun suara itu justru terdengar semakin jelas. Dan untuk pertama kalinya, pria yang selama ini menikmati kekayaan tanpa batas tersebut benar-benar merasa takut kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang, dirinya sendiri. Sejak suara itu terdengar di rumahnya, Pak Bejo tidak pernah benar-benar bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin, menatap pintu kamar sambil mendengarkan suara-suara kecil dari luar. Kadang terdengar langkah kaki, kadang terdengar bunyi seperti mangkuk diletakkan di atas meja. Dan sesekali, suara yang sama selalu memanggil namanya dari tempat yang tidak pernah bisa ia temukan. Bejo. Ia mulai takut. Namun ketakutan terbesar Pak Bejo bukanlah tentang apa yang mungkin muncul di rumahnya. Ia takut pada perjanjian yang pernah dibuatnya. Selama berbulan-bulan, ia berusaha melupakan malam itu. Ia menikmati kekayaan, memperbesar warung, membeli rumah dan kendaraan, serta membahagiakan keluarganya, seolah semua yang terjadi adalah hasil kerja keras semata. Tetapi sekarang, sesuatu mulai menagih. Peristiwa pertama terjadi pada suatu malam ketika warung sudah tutup. Pak Bejo masih berada di dalam untuk menghitung hasil penjualan. Karyawannya sudah pulang sejak beberapa menit sebelumnya. Jalan di depan warung mulai sepi. Saat sedang menghitung uang, lampu di ruang makan tiba-tiba berkedip. Pak Bejo berhenti. Ia menunggu beberapa detik. Lampu kembali menyala. Kemudian terdengar suara kursi bergeser dari sudut ruangan. Krik. Pak Bejo mengangkat kepala. Tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba mengabaikannya dan kembali menghitung uang. Namun suara itu terdengar lagi. Krik. Kali ini kursi bergerak lebih jauh. Pak Bejo berdiri. Siapa? Tidak ada jawaban. Ia mengambil ponselnya dan menyalakan lampu. Perlahan ia memeriksa seluruh warung. Dapur kosong, ruang makan kosong, pintu belakang terkunci. Ketika kembali ke meja kasir, uang yang tadi sedang dihitung sudah berserakan di lantai. Pak Bejo membeku. Ia yakin tidak menyentuhnya. Lalu dari arah dapur terdengar suara pelan. Bejo. Napasnya tertahan. Ia tidak menjawab. Bejo. Suara itu semakin dekat. Pak Bejo langsung mengambil kunci dan berlari keluar. Malam itu ia pulang tanpa berani menoleh ke belakang. Namun, gangguan tersebut tidak berhenti. Hari-hari berikutnya, kondisi tubuh Pak Bejo mulai berubah. Ia sering merasa lelah meskipun tidur cukup. Wajahnya semakin pucat. Tangannya terkadang gemetar saat memegang sendok. Bahkan ketika warung sedang ramai, ia bisa tiba-tiba merasa sesak, seperti ada seseorang berdiri sangat dekat di belakangnya. Istrinya mulai khawatir. "Mas, kamu sakit?" "Tidak." "Wajahmu pucat sekali." "Cuma kurang tidur." Istrinya tidak percaya, tetapi Pak Bejo tetap menutup mulut. Ia takut jika semua rahasia terbongkar, keluarganya akan mengetahui bahwa kehidupan mewah mereka dibangun di atas sesuatu yang tidak pernah seharusnya ia lakukan. Suatu malam, ketika Pak Bejo sedang sendirian di ruang tamu, telepon rumah tiba-tiba berdering. Ia mengangkatnya. Tidak ada suara. "Halo?" Hening. Pak Bejo hendak menutup telepon ketika terdengar suara napas dari seberang. Kemudian suara itu berbisik. "Sudah waktunya." Pak Bejo langsung menjatuhkan gagang telepon. Tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu siapa yang menelepon. Tetapi ia mengenal suara tersebut. Suara itu sama dengan suara yang pernah ia dengar pada malam perjanjian. Sejak saat itu, Pak Bejo mulai mencari orang yang dahulu memperkenalkannya pada jalan tersebut.
Ia ingin membatalkan semuanya. Ia ingin mengembalikan kehidupan keluarganya seperti semula, meskipun harus kehilangan seluruh kekayaan. Namun orang yang dicarinya tidak mudah ditemukan. Alamat lama sudah berubah, nomor telepon tidak aktif. Orang-orang yang pernah mengenalnya mengatakan bahwa ia sudah pergi entah kemana. Pak Bejo semakin panik. Ia akhirnya menemui seseorang yang dianggap memahami hal-hal semacam itu. Kepada orang tersebut Pak Bejo menceritakan sebagian rahasianya. Orang itu mendengarkan dengan wajah serius. Kalau kamu sudah membuat perjanjian, jangan menganggapnya seperti hutang biasa. Apa maksudnya? Tidak semua janji bisa dibatalkan. Pak Bejo menelan ludah. Kalau saya mau berhenti, orang tersebut menghela napas. Yang kamu takutkan bukan kekayaanmu hilang. Pak Bejo terdiam. Lalu apa? Dirimu sendiri. Kalimat itu membuat Pak Bejo terdiam lama. Ia pulang dalam keadaan semakin takut. Malam berikutnya, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Sekitar pukul 2 pagi, anak Pak Bejo terbangun dan menangis. Ia mengatakan melihat seseorang berdiri di ujung lorong rumah. Istrinya segera menyalakan lampu. Tidak ada siapa-siapa. Ketika Pak Bejo mendengar cerita tersebut, wajahnya langsung pucat. Selama ini gangguan hanya datang kepadanya. Sekarang keluarganya mulai melihat sesuatu. Ia sadar bahwa dirinya tidak lagi bisa bersembunyi di balik alasan kekelahan atau mimpi buruk. Perjanjian itu telah mulai memasuki kehidupan keluarganya. Namun anehnya, beberapa hari kemudian, gangguan tersebut kembali hanya terjadi pada Pak Bejo. Suatu pagi, saat ia sedang berdiri di dapur warung, tiba-tiba tubuhnya terasa sangat dingin. Suara pelanggan di sekelilingnya seperti menghilang. Semua terasa sunyi. Kemudian ia mendengar bisikan dari belakang. Jangan libatkan mereka. Pak Bejo membeku. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Suara itu kembali terdengar. Yang membuat janji adalah kamu. Pak Bejo mulai gemetar. Untuk pertama kalinya, ia memahami sesuatu yang selama ini tidak pernah terpikirkan. Tidak ada karyawan yang akan menjadi sasaran. Tidak ada anggota keluarganya yang harus membayar. Penagih itu justru datang untuk dirinya. Pak Bejo mulai menyadari bahwa semua kekayaan yang ia nikmati selama ini seolah sedang menuntunnya menuju satu titik. Ia mencoba menghentikan usaha. Namun ketika warung ditutup sehari, keesokan harinya gangguan semakin kuat. Ketika ia mencoba berhenti menggunakan uang hasil usaha, ia justru mendengar suara-suara dari rumah. Seolah perjanjian itu tidak memberikan jalan keluar. Akhirnya Pak Bejo tetap membuka warung seperti biasa. Tetapi kali ini ia tidak lagi melihat antrean pembeli sebagai keberuntungan. Ia melihatnya sebagai pengingat bahwa semua yang ia miliki memiliki batas waktu. Pada suatu pagi, ketika warung sedang ramai, Pak Bejo berdiri di belakang meja kasir. Tiba-tiba seluruh tubuhnya terasa lemas. Pandangan matanya kabur. Ia melihat seseorang berdiri di ujung ruangan. Sosok itu tidak bergerak. Pak Bejo berkedip. Sosok itu masih ada. Kemudian perlahan kepala sosok tersebut terangkat. Pak Bejo langsung memalingkan wajah. Ketika kembali melihat ke arah sana, tidak ada siapa-siapa. Namun di atas meja kasir, terdapat secari kertas yang sebelumnya tidak ada. Tangannya gemetar ketika mengambilnya. Hanya ada satu kalimat pendek. Janji harus dibayar. Pak Bejo menjatuhkan kertas itu. Wajahnya pucat. Saat itulah ia benar-benar memahami bahwa penagih telah datang. Dan kali ini, sasaran yang dipilih bukan karyawan, bukan istrinya, bukan anak-anaknya, melainkan dirinya sendiri. Pak Bejo yang dahulu rela melakukan apapun demi kekayaan, kini mulai menyadari bahwa kekayaan tersebut mungkin justru sedang mengambil hidupnya sedikit demi sedikit. Dan yang paling mengerikan, ia belum tahu kapan penagihan itu akan berakhir. Sejak menemukan kertas bertuliskan bahwa janji harus dibayar, Pak Bejo tidak pernah lagi merasa dirinya aman. Ia mulai memahami bahwa selama ini ia telah salah mengira. Ia sempat mengira kekayaan yang diperolehnya akan membuat hidupnya semakin mudah.
Tetapi ternyata setiap rupiah yang masuk justru semakin mendekatkannya kepada sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Kini yang menjadi sasaran bukan karyawannya, bukan istrinya, bukan anak-anaknya, dirinya sendiri. Pak Bejo mulai berubah. Ia yang dahulu selalu terlihat percaya diri, kini lebih banyak diam. Ketika warung ramai, ia hanya berdiri mengawasi dari kejauhan. Senyum yang dulu mudah muncul, kini hampir tidak pernah terlihat. Bahkan ketika istrinya membicarakan rencana membeli rumah tambahan, Pak Bejo hanya menjawab singkat, "Sudah cukup." Istrinya terkejut. "Cukup bagaimana?" "Semua ini sudah cukup." Ia tidak menjelaskan maksudnya. Malam itu, Pak Bejo duduk sendirian di ruang tamu. Di hadapannya terdapat buku catatan keuangan warung, dokumen tanah, dan kunci mobil yang selama ini menjadi simbol keberhasilannya. Ia memandangi semuanya dengan perasaan berbeda. Dulu benda-benda itu membuatnya bangga. Sekarang semuanya terasa seperti beban. Ia teringat masa ketika warungnya hampir bangkrut. Ia teringat malam ketika dirinya begitu putus asa hingga bersedia menerima tawaran yang tidak seharusnya diterima. Ia berharap bisa mengulang waktu. Namun waktu tidak pernah kembali. Tiba-tiba lampu ruang tamu berkedip. Pak Bejo mengangkat kepala. Lampu kembali normal. Kemudian terdengar suara langkah dari arah lorong. Tok, tok, tok. Pak Bejo berdiri. "Siapa?" Tidak ada jawaban. Langkah itu berhenti tepat di depan ruang tamu. Pak Bejo menahan nafas. Beberapa detik kemudian, terdengar suara yang sudah sangat ia kenal. "Bejo." Ia menutup mata. "Jangan ganggu keluargaku." Tidak ada jawaban. Kalau memang harus dibayar, ambil aku. Ruangan kembali sunyi. Pak Bejo membuka mata. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi sejak saat itu, gangguan yang ia alami semakin sering. Tubuhnya melemah dari hari ke hari. Ia sering merasa seperti kehilangan tenaga secara tiba-tiba. Ketika berdiri terlalu lama, pandangannya berkunang-kunang. Ia mulai sering lupa meletakkan barang, sulit berkonsentrasi, dan beberapa kali hampir jatuh ketika sedang bekerja. Karyawan mulai khawatir. "Pak, istirahat saja. Saya tidak apa-apa." "Bapak kelihatan sakit." Pak Bejo hanya menggeleng. Ia tidak ingin siapapun tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun suatu pagi, ketika warung sedang ramai, Pak Bejo tiba-tiba terdiam di tengah kerumunan pelanggan. Suara orang-orang di sekelilingnya perlahan terdengar jauh. Pandangan matanya tertuju pada meja paling belakang. Di sana ada seseorang yang duduk sendirian. Pakaian gelap, kepala tertunduk, tidak bergerak. Pak Bejo langsung mengenalinya. Sosok yang beberapa kali muncul sebelum ini. Ia mencoba mendekat. Namun setiap kali ia melangkah, sosok itu seolah semakin jauh. Kemudian kepala sosok tersebut perlahan terangkat. Pak Bejo berhenti. Wajahnya pucat. Dalam sekejap, meja itu kembali kosong. "Pak." Suara Denny membuatnya tersadar. Pak Bejo menoleh. "Bapak kenapa?" "Tidak apa-apa." Namun tangannya gemetar. Sejak kejadian itu, Pak Bejo mulai yakin bahwa waktunya semakin dekat. Ia kemudian memutuskan melakukan sesuatu yang selama ini tidak pernah berani ia lakukan. Ia mencoba melepaskan diri dari kekayaan tersebut. Ia menjual sebagian asetnya. Ia membayar semua hutang. Ia bahkan berniat memberikan sebagian uangnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi setiap kali ia mencoba meninggalkan warung, sesuatu selalu terjadi. Hari pertama ketika ia berniat menutup warung, beberapa pelanggan datang dan memohon agar warung tetap buka. Hari kedua, pesanan dalam jumlah besar datang.
Hari ketiga, seorang pemasok menawarkan kerjasama dengan nilai yang sangat besar. Semua seolah mendorong Pak Bejo kembali ke kehidupan lama. Ia mulai merasa bahwa dirinya tidak lagi mengendalikan usaha tersebut. Justru, usaha itulah yang mengendalikan dirinya. Suatu malam, Pak Bejo akhirnya pergi ke tempat di mana perjanjian itu dahulu dibuat. Ia datang seorang diri. Tempat tersebut sudah jauh lebih sepi daripada yang ia ingat. Ia berdiri cukup lama dalam kegelapan. "Aku mau berhenti," katanya. Tidak ada jawaban. "Aku sudah tidak mau kekayaan ini." Angin berembus. Pak Bejo kembali berbicara dengan suara gemetar. "Ambil semuanya. Rumah, mobil, warung, uang. Ambil semuanya. Tapi jangan keluargaku." Untuk beberapa saat tidak terjadi apa-apa. Kemudian terdengar suara dari belakang yang membuat janji harus menyelesaikannya. Pak Bejo langsung berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Namun ia memahami maksudnya. Ia tidak bisa menyerahkan kekayaan sebagai pengganti. Ia tidak bisa memberikan orang lain sebagai pengganti. Perjanjian itu menuntut dirinya. Pak Bejo pulang sebelum tengah malam. Sejak malam tersebut, kondisinya semakin buruk. Ia tidak lagi sanggup mengurus warung seperti dahulu. Karyawan mengambil alih pekerjaan, sementara Pak Bejo lebih sering duduk di rumah. Istrinya menangis melihat perubahan suaminya. "Mas, sebenarnya apa yang terjadi?" Pak Bejo akhirnya tidak mampu menyembunyikan semuanya lagi. Ia menceritakan tentang masa sulitnya, tentang pertemuan rahasia, dan tentang keputusan yang ia ambil demi mendapatkan kekayaan. Istrinya terdiam lama. Air matanya jatuh. "Kenapa kamu tidak pernah cerita?" Pak Bejo menundukkan kepala. "Saya takut kehilangan semuanya." Sekarang, Pak Bejo menatap istrinya. "Sekarang saya lebih takut kehilangan diri saya sendiri." Malam itu mereka tidak banyak bicara. Pak Bejo hanya meminta keluarganya untuk tidak pernah mengikuti jejaknya. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian terakhir terjadi. Pagi itu warung masih ramai seperti biasa, namun Pak Bejo tidak datang. Karyawan menunggu. Istrinya mencoba menghubungi teleponnya. Tidak diangkat. Menjelang siang, Pak Bejo ditemukan berada di rumah dalam keadaan sangat lemah. Ia hanya mampu membuka mata sebentar sebelum kembali terdiam. Di samping tempat tidurnya terdapat secari kertas. Tidak ada nama, tidak ada tanda tangan. Hanya satu kalimat yang membuat istrinya menangis. Semua yang dimulai dengan janji akan berakhir dengan pembayaran. Sejak hari itu, kondisi Pak Bejo semakin menurun. Warung yang dahulu menjadi sumber kekayaan perlahan kehilangan kejayaannya. Pelanggan berkurang, pemasukan menurun. Satu persatu aset mulai dijual. Namun yang paling berubah adalah Pak Bejo sendiri. Ia tidak lagi mengejar uang. Ia tidak lagi mengejar kemewahan. Ia hanya ingin keluarganya selamat dari sesuatu yang pernah ia mulai. Pada suatu malam, Pak Bejo meminta istrinya duduk di sampingnya. "Kalau nanti saya tidak ada, jangan cari kekayaan itu lagi." Istrinya menangis. "Jangan bicara seperti itu." Pak Bejo tersenyum tipis. "Saya cuma ingin semuanya berhenti bersama saya." Malam itu menjadi malam terakhir keluarga mereka melihat Pak Bejo dalam keadaan sadar. Keesokan harinya, ia ditemukan sudah tidak sadarkan diri. Tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda kecelakaan. Namun sejak saat itu, Pak Bejo tidak pernah lagi kembali seperti sebelumnya. Warga kemudian hanya mendengar bahwa kondisi Pak Bejo semakin memburuk. Dan warung bubur ayam yang dahulu terkenal mulai kehilangan pelanggan. Bagi sebagian orang, itu hanyalah kisah seorang pengusaha yang gagal mempertahankan bisnis. Tetapi bagi warga yang mengetahui rahasia di balik perubahan hidupnya, ada keyakinan lain. Pak Bejo akhirnya membayar sendiri harga dari perjanjian yang pernah dibuatnya. Ia tidak menjadikan orang lain sebagai tumbal. Ia tidak menyerahkan keluarganya. Ia sendiri yang menjadi tumbal dari keserakahannya. Dan sejak saat itu, nama Pak Bejo tidak lagi disebut sebagai pedagang bubur ayam yang mendadak kaya.
Namanya dikenang sebagai seseorang yang pernah memiliki hampir segalanya, tetapi akhirnya kehilangan dirinya sendiri karena mengejar kekayaan dengan jalan yang salah. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa kejayaan warung bubur ayam Pak Bejo akan berakhir seperti itu. Beberapa bulan sebelumnya, warung tersebut selalu dipenuhi pelanggan. Antrian panjang menjadi pemandangan biasa setiap pagi. Uang mengalir deras, rumah keluarga Pak Bejo berubah menjadi besar dan mewah, dan hampir semua keinginan keluarganya bisa terpenuhi. Namun setelah Pak Bejo mulai jatuh sakit, semuanya berubah perlahan. Warung yang dahulu tidak pernah sepi mulai kehilangan pembeli. Pelanggan datang semakin sedikit, karyawan yang sebelumnya harus bekerja keras melayani antrian kini lebih sering duduk menunggu. Pemasok yang dahulu rutin mengirim bahan makanan mulai mengurangi jumlah kiriman karena pesanan tidak lagi sebanyak sebelumnya. Tidak ada yang benar-benar tahu apa penyebabnya. Warga hanya melihat kejayaan Pak Bejo seperti datang secara tiba-tiba dan pergi dengan cara yang sama cepatnya. Di rumah, kondisi Pak Bejo semakin memprihatinkan. Tubuhnya melemah. Ia lebih banyak berbaring dan hampir tidak pernah keluar kamar. Namun yang paling membuat istrinya takut bukan kondisi fisiknya. Pak Bejo sering terbangun pada tengah malam. Ia menatap sudut kamar dalam keadaan ketakutan, seolah melihat seseorang yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. "Mas, kamu lihat apa?" Pak Bejo hanya menggeleng. "Tidak ada." Namun beberapa saat kemudian ia berbisik, "Dia datang lagi." Istrinya tidak pernah tahu siapa yang dimaksud. Pak Bejo juga tidak mau menjelaskan lebih jauh. Sampai suatu malam, ia akhirnya meminta istrinya membuka lemari tua di ruang belakang. Di dalamnya terdapat sebuah buku catatan yang selama ini disembunyikannya. "Kalau nanti saya tidak bisa menjelaskan semuanya, baca ini," katanya. Tangan istrinya gemetar ketika mengambil buku tersebut. Di dalamnya terdapat catatan tentang masa sulit Pak Bejo sebelum kaya, pertemuannya dengan seseorang yang menawarkan jalan pintas, serta perubahan yang terjadi setelah malam perjanjian itu. Tidak semua hal ditulis secara jelas, tetapi cukup untuk membuat istrinya memahami bahwa kekayaan keluarga mereka selama ini bukanlah sesuatu yang sederhana. Ia menangis. "Kenapa kamu lakukan semua ini?" Pak Bejo hanya menunduk. "Saya takut kehilangan keluarga. Sekarang kamu justru membuat kami kehilangan kamu." Pak Bejo tidak menjawab. Air matanya jatuh perlahan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyesali keputusan yang pernah dibuatnya. Beberapa hari kemudian, Pak Bejo meminta agar warung ditutup sementara. Karyawan menurut. Pagi berikutnya, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, warung bubur ayam itu tidak buka. Anehnya, meskipun pintunya tertutup, beberapa warga yang melewati tempat tersebut mengaku mendengar suara aktivitas dari dalam. Ada suara mangkuk, ada suara sendok, ada suara kursi digeser. Bahkan seorang warga mengaku mendengar suara seseorang memanggil nama Pak Bejo dari dalam warung. Namun ketika pintu diperiksa, semuanya terkunci. Tidak ada siapapun. Cerita itu membuat warga semakin takut. Mereka mulai menghubungkan semua kejadian dengan perubahan kehidupan Pak Bejo. Beberapa warga yang dahulu hanya berbisik, kini mulai terang-terangan mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di balik kekayaan tersebut. Namun tidak ada yang berani memastikan kebenarannya. Sementara itu, kondisi Pak Bejo semakin buruk. Pada suatu malam, ia meminta istrinya memanggil anak-anaknya. Mereka berkumpul di kamar. Pak Bejo memandang keluarganya satu persatu. "Maafkan Bapak." Anaknya bertanya, "Bapak kenapa?" Pak Bejo tersenyum lemah. "Bapak cuma ingin kalian hidup baik. Jangan pernah mencari jalan pintas hanya karena ingin kaya." Istrinya menangis. Pak Bejo kemudian meminta keluarganya berjanji untuk tidak lagi menggunakan uang yang diperoleh melalui jalan yang menurutnya salah. Kalau masih ada yang tersisa, gunakan seperlunya. Jangan mengejar lebih banyak.
Malam itu suasana rumah menjadi sangat sunyi. Menjelang tengah malam, lampu kamar tiba-tiba berkedip. Pak Bejo membuka mata. Ia menatap ke arah pintu. Kemudian terdengar suara langkah. Tok. 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 Langkah tersebut berhenti di depan kamar. Istrinya menggenggam tangan Pak Bejo. Mas. Pak Bejo justru terlihat tenang. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, wajahnya tidak lagi menunjukkan ketakutan. Ia hanya berkata pelan, "Sudah waktunya." Pintu kamar tidak terbuka. Tidak ada siapa-siapa yang masuk. Namun udara di dalam kamar terasa berubah. Pak Bejo menutup matanya. "Maafkan Bapak," katanya sekali lagi. Beberapa saat kemudian, ia tidak lagi menjawab ketika istrinya memanggil. Malam itu, Pak Bejo pergi untuk selamanya. Kabar kematiannya menyebar ke lingkungan sekitar pada pagi hari. Warga yang dahulu ramai membicarakan kekayaannya, kini datang dengan suasana berbeda. Tidak ada lagi rasa iri. Tidak ada lagi kekaguman terhadap rumah besar atau mobil mewahnya. Yang tersisa hanya pertanyaan. Bagaimana seseorang yang hidupnya berubah begitu cepat bisa berakhir dengan cara seperti itu? Setelah pemakaman, keluarganya perlahan menjual sebagian besar aset yang pernah dibeli Pak Bejo. Rumah besar itu akhirnya ditinggalkan. Mobilnya dijual. Warung bubur ayam yang dahulu menjadi sumber kejayaan tidak pernah kembali buka. Beberapa orang sempat mencoba menyewa tempat tersebut, namun usaha mereka selalu gagal. Ada yang baru bertahan beberapa minggu. Ada yang memilih pergi setelah mengaku sering mendengar suara aneh di dapur. Akhirnya, tempat itu dibiarkan kosong. Rumput mulai tumbuh di halaman belakang. Cat dinding memudar. Kursi-kursi yang dahulu dipenuhi pelanggan tidak lagi digunakan. Tetapi warga masih mengingat satu hal. Pada waktu tertentu menjelang subuh, ketika jalanan mulai sepi, kadang terdengar suara seperti mangkuk dan sendok dari dalam bangunan kosong itu. Tidak ada yang berani memeriksa. Sebagian warga memilih memutar jalan. Sebagian lainnya hanya mempercepat langkah. Cerita tentang Pak Bejo kemudian menjadi kisah yang terus diceritakan dari satu orang kepada orang lain. Tidak ada yang bisa memastikan apakah semua kejadian tersebut benar-benar berasal dari sesuatu yang gaib, atau hanya rangkaian kebetulan yang terjadi bersamaan dengan kesuksesan dan kejatuhan Pak Bejo. Namun bagi warga yang pernah mengenalnya, ada satu pelajaran yang selalu mereka ingat. Pak Bejo pernah memiliki segalanya. Ia memiliki warung yang ramai, rumah besar, kendaraan, uang, dan keluarga yang mencintainya. Tetapi semua itu tidak mampu membuatnya tenang. Karena kekayaan yang diperolehnya melalui jalan yang ia yakini salah, justru berubah menjadi sumber ketakutan. Pada akhirnya, Pak Bejo tidak menyerahkan keluarganya sebagai tumbal. Tidak ada karyawan yang dikorbankannya. Ia sendiri yang menanggung akibat dari keputusan yang pernah dibuatnya. Dan mungkin itulah bagian paling tragis dari kisah tersebut. Bukan tentang bagaimana seseorang menjadi kaya, tetapi tentang bagaimana seseorang bisa kehilangan dirinya sendiri setelah mendapatkan semua yang selama ini ia inginkan. Sejak saat itu, warga Jakarta Selatan yang mengenal kisah Pak Bejo selalu mengatakan hal yang sama. Kalau ingin kaya, jangan pernah mencari jalan yang tidak diketahui ujungnya. Karena menurut cerita yang beredar, ada kekayaan yang terlihat seperti keberuntungan dari luar, tetapi menyimpan harga yang sangat mahal di baliknya. Dan bagi Pak Bejo, harga itu adalah dirinya sendiri.